Ada satu hal yang mau saya sampaikan kepadamu kawan. Tatkala saudara mau menjadi orang Kristen, beragama Kristen, ya, kalau seringkali saya ulang-ulangi, kalau saudara masih mengeraskan hatimu, saya nggak tahu lah. Saya kira sudah ada 10 kali saudara dengar khotbah saya ini, setidak-tidaknya 5 kali atau 3 kali. Saudara harus menjadi orang Kristen. Tidak cukup beragama Kristen. Menjadi orang Kristen bukanlah gampang. Menjadi beragama Kristen boleh gonta-ganti. Sekarang saudara agama lain, besok agama Kristen boleh. Suka-sukamu. Tetapi menjadi orang Kristen itu adalah proses. Di mana tidak cukup saudara percaya. Ingat ya, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jelmaan pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Dialah menjadi Juru Selamatku. Dialah yang sudah di pundaknya diberikan segala kerajaan di sorga dan di bumi, karena dia berhasil mengalahkan kematian. Tidak cukup hanya itu. Dia adalah manusia yang berhasil dibangkitkan dari kematian. Dia adalah manusia yang dinaikkan kembali ke sorga. Dan dialah nanti kembali untuk menghakimi dunia ini bersama saudara dan saya, kalau saudara setia sampai mati. Tatkala saudara mati di dalam namanya. Tapi kalau hanya sekedar beragama, ya saudara tidak akan bisa. Saudara harus mau, bahkan melebihi Yesus itu. Aku mau setidak-tidaknya sama seperti dia. Sama seperti dia, bukan saudara harus disalib. Bolak-balik saya bilang. Sama seperti dia, bukan saudara harus ditangkap lagi di Taman Getsemani sama orang Yahudi dan diadili dan mati 3 hari, tidak. Sama seperti dia, saudara harus bisa mengampuni orang. Saudara harus bisa teraniaya. Saudara harus menderita, padahal saudara tidak salah. Nah itu. Ini yang sulit. Harus sama seperti dia. Kalau saudara melihat bagaimana kisah dia, sedangkan dia lahir aja sudah menderita, dia terancam dibunuh. Bayangkan 5 tahun ke bawah semua bayi bunuh, kata kaisar. Bunuh karena lahir raja di atas segala raja. Akan lahir pengganti dia. Akan lahir orang yang ditunggu-tunggu, Mesias itu. Maka diperintahkan semua bayi 5 tahun ke bawah, penggal kepalanya. Bayangkan begitu banyak bayi bermatian waktu itu. Begitu banyak bayi bermatian waktu itu. Gak tanggung-tanggung. Bukan 1 tahun ke bawah, langsung 5 tahun ke bawah. Orang yang sudah sekolah pun sudah potong begitu. Padahal dia baru lahir. Seharusnya kalau dia raja yang adil, 1 bulan ke bawah lah. Karena bayi kan, kok sampai 5 tahun ke bawah, coba bayangkan. Jadi nggak tanggung-tanggung penderitaan itu dialami oleh umat manusia pada zaman itu. Sebagai manusia, dia diungsikan sama Maria dan Yusuf. Ya. Jadi murni kelahiran seperti manusia biasa. Bukan tak bisa dia lahir dengan langsung raja, bukan. Pencipta langit dan bumi maunya orisinil. Kedatangan dia dalam rupa manusia biasa. Dia nenen juga. Dia disunat juga. Disunat menurut adat Yahudi, bukan agama Kristen disunat. Adat Yahudi sunat, sampai sekarang sunat Yahudi. Itu bukan ajaran agama Yahudi. Saya juga siap menyunat Anda kalau mau, tetapi bukan ajaran agama. Jadi yang mau saya katakan apa? Harus saudara punya kerinduan. I want to be like you, Jesus. I want
to be a Christian, not only religion, bukan hanya agama, tetapi to be a Christian, menjadi seorang Kristen yang betul-betul itu. Karena itu, menjadi seorang Kristen tinggalkanlah, ya bolak-balik saya bilang itu Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora. Ada 15 itu. Kenapa saya bisa ingat semua? Karena saya rindu firman Tuhan. 15 ini harus saudara tinggalkan. Bahkan lebih dari situ. Kalau mau jadi orang Kristen. Ya, ada banyak lagi. Sehingga Tuhan memampukan engkau melakukan buah-buah roh. Ya, apa itu? Yang ayat ke 22, 23. Sukacita, damai, sejahtera. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 lawan 15. Nah, ini menjadi orang Kristen. Jadi kalau saudara mau, Tuhan akan membantumu untuk melakukan itu. Dibantu engkau melakukan buah-buah roh itu. Tetapi kalau saudara tidak mau, ya dibiarkan aja. Yang penting Tuhan tidak pernah memaksa, apalagi kami-kami. Tuhan tidak pernah memaksa mengikuti jalannya. Kalau kau ikut aku, selamat. Kalau kau tidak mengikut aku, engkau tidak selamat. Ya. Mau saya tambah lagi dalam Matius 25 itu. Ya. Matius 25, tatkala nanti terjadi penghakiman terakhir. Ya. Dia yang sudah diberikan mahkota, raja di atas segala raja, yaitu Yesus nanti setelah dia datang. Maka seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Bayangkan, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Perhatikan Matius 25 sambil dengar saya. Maka kepada domba-domba yang di sebelah kanan dikatakan apa? Ayat 31 sampai 46 itu. 31 sampai 46. Terimalah kerajaan sorga yang sudah disiapkan kepadamu sejak dunia ini dijadikan. Karena tatkala aku lapar, engkau kasih aku makan. Tatkala aku haus, engkau kasih aku minum. Tatkala aku menjadi orang asing, engkau kasih aku tumpangan. Tatkala aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Tatkala aku di rumah sakit, engkau membesuk aku. Dan tatkala aku di penjara, kau mengunjungi aku. Kapan Tuhan kami melakukan itu? Karena engkau sudah melakukan itu kepada satu manusia pun, engkau sudah melakukan itu kepada aku. Bayangkan. Kalau saudara sudah dikunjungi orang di penjara ini, rindu enggak besok setelah keluar mengunjungi penjara? Ya. Itu perkataan kepada orang yang selamat. Tatkala aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Karena engkau sudah melakukan itu kepada satu manusia pun, engkau sudah melakukan itu kepada aku. Kata sang hakim di atas segala hakim. Saya ulangi lagi, nanti saudara keluar dari penjara, rindukah saudara datang ke penjara atau tahanan polisi atau di lapas untuk memberikan kabar sukacita, damai sejahtera, kabar keselamatan? Jangan saudara dikunjungi kami, saudara tidak mau mengunjungi orang. Itu maksud saya. Hati-hati lu. Maka itu hati-hati saudara yang ikut ibadah di sini. Sudah bolak-balik ikut ibadah, tatkala keluar nanti tak mau saudara datang lagi mengunjungi orang yang di penjara. Hati-hati, mendingan gak usah. Karena itu jelas Matius 25, 31 sampai 46. Dan kepada kambing-kambing itu ayat selanjutnya apa dikatakan? Hai kalian yang di sebelah kiriku, enyahlah kalian masuk kerajaan untuk selama-lamanya, kerajaan siksaan neraka.
Karena tatkala aku lapar, engkau tidak pernah memberikan aku makan. Tatkala aku haus, engkau tidak pernah sekalipun memberikan aku minum. Tatkala aku menjadi orang asing, engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan di rumahmu. Tatkala aku telanjang, engkau tidak pernah memberikan aku baju. Tatkala aku di rumah sakit, engkau tidak pernah membesuk aku. Dan tatkala aku di penjara, sekalipun engkau tidak pernah mengunjungi aku di penjara. Bayangkan. Jadi kembali kepadamu kawan, maukah engkau nanti mengunjungi orang yang di penjara? Khusus di penjara aja lah dulu. Gak usahlah dulu yang fakir miskin, yang tidak makan, tidak minum, yang tidak pakai pakaian. Maukah kau nanti kawan mengunjungi kawanmu yang di penjara? Karena kita berjumpa di penjara. Ini pula kawan, hati-hati firman Tuhan. Lebih bagus tidak tersampaikan daripada tersampaikan. Engkau tidak melakukan itu. Kalau saudara tidak melakukan, saudara manusia yang paling ego. Saudara mau dikunjungi pendeta-pendeta, tapi saudara setelah keluar tidak mau mengunjungi orang. Oh, Pak Pendeta, aku belum pendeta. Oh, tidak persoalan, saudara belum pendeta. Setidak-tidaknya ikutlah dengan kami, kan begitu. Pak Pendeta, aku ingin bersama Pak Pendeta nanti. Kalau saya keluar dari penjara ini, saya sudah kasih alamat saya, ya. Ingat alamat saya? Ada persekutuan doa orang mantan napi dan mantan orang sakit. Ya, Jalan Sekip Ujung nomor 9. Setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6. Jumpalah kalian saudara-saudara ini nanti. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak mau artinya saya jadi makan nanti saudara datang, saudara bawa oleh-oleh sama saya, itu kan itu. Jumpalah kalian ya orang-orang yang sudah pulang kemarin. Hanya datang aja nanti ke Sekip Baru Petisa nomor 9. Baca di situ besar-besar. Persekutuan doa mantan napi dan mantan orang-orang sakit. Prison Hospital Crusade for Christ. Di samping itu ada nama saya, Pendeta Misionaris Evangelis Daniel Pardiri, advokat dan pengacara. Karena saya juga seorang advokat. Ya, mari sama-sama. Saudara tidak ada uang kontrak lagi, habis tinggal di tempat saya. Itu 3 lantai. Siapa yang habis uang kontraknya datang nanti situ, saya kasih. Ada 3 lantai situ. Siapa yang kontrak di sini? Yang kontrak, yang kos. Yang kos, silakan nanti situ. Saya kasih gratis. Ya. Jadi jangan ada alasan saudara tidak mau jumpa. Mau jumpa aja saudara tak mau, apalagi mau ikut dengan kami kemari. Mau jumpa aja tak mau lagi. Lupa, kemarin itu cium-ciuman. Bi, selamat ya Bi. Ini juga cium-ciuman ini ya. Bi, selamat Bi. Tapi hanya di situ saja kan. Besok-besok udah lupa. Inilah sifat kita. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang muslim pun silakan. Ada tempat kita 3 lantai. Saya tidak semata-mata harus menyampaikan ajaran agama, tidak. Mari kita gabung di situ. Mantan napi jelas di situ. Mantan napi termasuklah tahanan polisi. Udah kita anggap napi lah itu ya. Nanti terlalu panjang nanti namanya. Ya. Ini pun sebetulnya belum penjara, tapi bilanglah ini penjara. Ya kan gitu. Terlalu panjang nanti namanya kan. Jadi saya ulangi. Saudara kan tahu Petisa, pajak Cina itu sama dengan pajak Hong Kong, ya, termasuk pajak Cina itu. Ya, di belakang Roti Majestic, tidak jauh dari sini. Datanglah setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6. Jika saudara mau diajari atau dikasih konseling setiap hari, tapi telepon dulu. Kalau mau konseling, telepon dulu. Tanpa telepon, Sabtu jam 4 sampai jam 6. Siapa tahu besok saudara sudah keluar dari sini. Ada banyak, Pak, di mana kita mau jumpa lagi? Ya di situlah. Mau bikin kopi ya kocok sendirilah. Jangan saya pula yang kocok lagi kan. Mau bikin teh manis, teh dingin, bikinlah sendiri ya kan. Semua ada di situ.
Mau roti dekat, tinggal 5 langkah. Ya, roti Majestic kan, lemang ada situ kan, martabak situ Majestic itu, enak itu. Ya kan? Ya kalau akhirnya saya bayar nggak apa-apa lah. Tapi saya bayar sekali, yang kedua kali kalian lah pula yang bayar gantian kan. Jadi ada wadah kita. Ya, saya mencari orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang belenggunya sudah lepas. Nanti saudara lihat gambar saya besar-besar di sini. Prison Hospital Crusade. Tahu arti crusade? Tahu arti crusade? Crusade artinya perang salib. Perang salib bukan artinya saudara berperang sama orang, berperang sama binatang, berperang sama ciptaan Tuhan, tetapi berperang kepada iblis, roh-roh jahat. Ya, jangan salah mengartikan perang salib artinya wah ini mau bikin perang agama. Oh tidak. Perang salib adalah saudara berperang dengan kelaliman, segala dosa-dosa Anda perangi. Itu crusade. Crusader adalah orangnya. Saudara yang berperang kepada keangkaramukaan, kepada roh-roh jahat. Yaitu Galatia 5 ayat 19, 20, 21 itu. Inilah yang saudara perangi. Yang 15 item itu, yang biasa mabuk-mabuk, ya perangilah, nggak mabuk lagi. Ya, yang biasa main wanita, ya perangilah. Yang mencuri apa semua, terlalu panjang khutbah ini. Perangilah itu. Kita berperang untuk itu. Jadi agak terhormatlah saudara nanti darah. Dan saya yakin pakaianmu tidak celana pendek begini lagi. Saya mau saudara pakai dasi. Pakai dasimu kawan. Bila perlu saudara ikut pendidikan di situ, saya tabalkan menjadi pendeta misionaris evangelis. Tapi saudara harus ikut pendidikan. Bisa saya tabalkan saudara menjadi pendeta. Karena saya sudah ditabalkan dulu menurut Matius 28 ayat 19-20. Baca situ. Matius 28 ayat 19-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan kalau ini sudah diberikan kepada saya sudah dibaptis ini, saya juga layak membaptis siapapun kepada yang sudah lulus. Jangan harapkan saudara sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Saya tidak mau memakai. Yang penting saudara mendapatkan pengajaran. Karena tidak jaminan saudara sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, betul-betul saudara menjadi seorang pelayan. Tidak jaminan kawan. Karena banyak doktor teologi yang juga pencuri, pembohong, perampok, bahkan penjina sekalipun. Ya, doktor teologi. Walaupun saudara tidak sarjana teologi, tapi saudara mempunyai iman seperti Daud, siap berperang. Ingat Simpson sedikit lagi. Simpson. Cerita Simpson adalah orang yang dianugerahkan Tuhan menjadi orang yang kuat, yang sulit dikalahkan, beribu-ribu. Ya, katakanlah dulu beratus-ratus orang tidak akan bisa membunuh dia. Ya, itulah anugerah Tuhan kepada Simpson. Tidak sanggup ratusan orang bisa mengalahkan dia. Kata ratusan lah dulu katakan. Tetapi asal dia setia, asal dia di dalam Tuhan. Kalau saudara tetap setia, dikasih iman, saudara karunia semakin ditambah. Namun pada saat saudara meninggalkan Tuhan, hilanglah anugerah, hilanglah karunia, hilang semua. Tak berdaya dia. Karena seorang Delilah, wanita yang cantik itu, dia dipertaruhkan dengan anugerah Tuhan yang ada kepada dia. Dia memilih Delilah untuk bersenang-senang,
Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan pernah engkau lakukan. Ada satu rahasia yang tidak perlu engkau sampaikan. Jadi itu saya mau katakan kepadamu. Jika Tuhan sudah memberikan anugerah karunia padamu, hati-hati. Terus jangan langgar perintah Tuhan. Semakin engkau memegangnya dan semakin engkau diberikan anugerah, diberikan karunia, semakin berlipat. Bukan kayak Simpson seperti anjing gila. Ya. Hilang tenaganya dan apa semua ditertawakan. Namun Tuhan masih mengasihi dia. Ingat ceritanya? Masih juga. Ini satu khotbah yang kepadamu kawan. Jika engkau jatuh sekalipun engkau sudah betul-betul seorang Kristen. Saya ulangi sekali lagi. Jika saudara memang sudah betul-betul seorang Kristen, bisa saja saudara jatuh. Tapi Tuhan masih mengasihimu. Kalau engkau mau. Simpson jatuh, Tuhan mengasihi dia. Hanya satu permintaannya. Sekali ini aja Tuhan, kalau engkau mau mengasihiku, berikanlah tenaga untuk yang terakhir kali. Dia mengaku dia jatuh, dia menyesal, dia mengaku kesalahannya sama Tuhan. Sekali ini Tuhan, ampunilah saya dan berikanlah tenaga kepadaku. Tatkala musuh-musuhnya ya bersorak ria dalam ibadah, dalam pertemuan, dalam pesta, gedung yang bertingkap, dibawalah dia kepada tonggak yang menentukan di sini. Tonggak bangunan itu yang paling menentukan. Dimintalah kekuatan dari Tuhan agar aku dan orang tahu bahwa engkau tetap mengasihi orang yang berdosa. Biar orang tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah luntur sekalipun orang berdosa. Ini khotbah ini sangat luas. Buktikanlah Tuhan, kasih tenaga sekarang ini untuk merobohkan bangunan ini. Apa kenyataannya? Robohlah bangunan. Semua orang mati. Orang di atas bangunan dan di bawah bangunan, termasuk dia mati. Ini khotbah yang luar biasa kepadamu kawan, termasuk saya. Jangan sekali-kali kalau saudara sudah tobat, saudara jatuh, saudara tidak ingat Tuhan lagi, cepat-cepat bangkit. Bisa saudara jatuh, saya pun bisa jatuh. Cepat bangkit, Tuhan ampuni saya. Karena dia tidak pernah menyangkal diri. Karena tidak seorang manusia pun sudah dipastikan pada saat dia sudah bertobat, pada saat dia sudah dibaptis, pada saat dia sudah makan dan minum darah Yesus, segala-galanya sudah selesai. Belum. Sekalipun engkau sudah makan dagingnya, minum darahnya dalam perjamuan kudus, saudara pun bisa jatuh, termasuk pendeta sekalipun apapun. Tapi pada saat saudara jatuh, mintalah pengampuan, bertobatlah kembali. Kita bernyanyi. Saya coba lagu pertobatan dulu. Saya mau iringi Yesus. Saya mau iringi Yesus. Yang kuat. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita ulangi lebih sungguh-sungguh lagi. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
berdoa, jika saudara belum menyelesaikan persoalanmu kepada banyak orang, selesaikanlah dalam doa nanti. Ada banyak orang menyakiti hatimu, ada banyak orang yang memfitnahmu, ada orang banyak yang membencimu, merugikanmu dan sebagainya. Jika engkau mau diampuni oleh dosamu oleh Tuhan, tanpa saudara mengampuni orang-orang yang sudah membencimu, yang sudah merugikanmu, engkau tidak akan mau Tuhan mengampunimu. Maka itu sebelum engkau minta pengampunan kepada Tuhan, agar engkau bisa mengiring Dia dalam sisa hidupmu, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Sehingga tatkala engkau minta ampun akan dosamu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dosamu akan terampuni. Percayalah, lebih bagus engkau tidak pernah minta pengampunan dosa kepada Tuhan, kalau engkau tidak akan mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Semuanya ini perkataan Bible, semuanya ini perkataan Tuhan, bukan perkataanku semata-mata. Maukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Mungkin khotbah-khotbah saya yang lalu saudara masih mengeraskan hatimu, atau mungkin ada yang baru mendengarkan khotbah saya ini. Saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Angkat tanganmu, saya mau lihat engkau mau mengampuni orang yang bersalah. Masih banyak dosa dan pelanggaran orang lain yang masih kau ingat. Dendammu, pulang dari penjara ini, pulang dari lapas nanti, sudah ada rencana jahat kepada orang yang sudah menjolimu. Engkau harus mengampuni dalam ibadah ini, agar engkau diampuni Tuhan sekarang ini. Dan sebelum saudara minta pengampunan, saudara harus mengampuni orang yang bersalah. Dan nanti apabila saudara dibaptis, salah satu syarat adalah saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan salah satu syarat juga untuk perjamuan kudus, memakan daging dan minum darah Yesus, agar engkau satu tubuh dengan Dia, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jika saudara mau dibaptis hari ini, tolong angkat tangan. Ada yang mau dibaptis hari ini? Tidak ada. Mungkin saudara sudah dibaptis, tapi setidak-tidaknya saudara sudah angkat tangan tadi mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Percayalah, ikutilah doa yang saya sampaikan. Apa yang keluar dari lidah saya, mari kita sama-sama mengatakan dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus, katakan yang keras. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah jelmaan daripada pencipta langit dan bumi, dan Engkau sendirilah itu. Namun Tuhan, sebagai manusia, Engkau harus menderita dan mati untuk keselamatan dunia. Makanya kami mengatakan Engkau Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang menyediakan tempat di sorga bagi kami. Karena itu kami bergloria, kami bersuka cita bahwa ada jalan keselamatan di dalam jalan yang akan kami lalui. Sekarang Tuhan, ada banyak dosa dan pelanggaran kami. Ini tidak akan pernah Tuhan ampuni kalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah hari ini di Polda Sumatera Utara ini, kami mau mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Ada banyak Tuhan, mampukanlah kami mengingat siapa-siapa orang yang kami simpan dosanya, siapa-siapa yang kami dendam, yang kami benci Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus, kami lupakan itu. Kami mengasihi Dia dalam nama Yesus. Ingatlah wajahnya, ingatlah namanya, ingatlah orangnya.
Tuhan akan memampukan engkau mengingat wajahnya dan orang-orang yang selama ini engkau simpan dosa-dosanya. Dan katakanlah kepada orang itu, dalam nama Yesus aku sudah mengampuni engkau selama hidupku. Katakan dalam hatimu kepada orang tuamu, sanak saudaramu, bahkan kepada istrimu, suamimu, siapapun orangnya. Saudara katakan, aku sudah mengampuni dalam nama Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku tidak akan pernah mengingat-ingat itu lagi. Karena saat ini aku mau minta pengampunan dosa daripada Sang Pencipta. Saya kasih kesempatan saudara mengingat itu semuanya. Berdoalah secara pribadi. Katakanlah bahwa engkau sudah mengampuni saat ini juga. Baik, kita menyanyikan lagu yang tadi. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sambil sikap berdoa sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang ini engkaulah yang tahu sejujurmu, seikhlasmu. Engkau sudah mengampuni orang-orang yang berdosa kepadamu. Maka layaklah engkau minta pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan ingatlah semua dosa dan pelanggaranmu yang belum terselesaikan. Akuilah kepada Dia. Mampukanlah minta pengampunan dosa kepada Dia, mengingat dosa-dosamu itu. Ada banyak dosa yang sudah terlupakan. Minta kuasa Tuhan untuk mengingatnya itu kembali, agar engkau dalam doamu menyebutkan semua dosa dan pelanggaran kepada Dia. Jika saudara sudah mengingat dosamu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, ikutilah doa yang saya ucapkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, aku diingatkan, aku harus mengampuni orang yang berdosa kepada aku, agar aku saat ini, tatkala aku minta pengampunan dosa kepadamu, aku jujur kepadamu Sang Penciptaku, mengaku semua dosa dan pelanggaran